Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Bagaimana situasi dan keadaan kita saat ini? Harapan dan doa kami senantiasa kiranya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu kita alami dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Apapun keadaan dan situasi perjalanan hidup yang kita lalui setiap hari, mari tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kita. Dialah yang menjadi tempat perteduhan kita. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat. Mari kita bersama-sama dengan persekutuan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa menaikkan doa, menaikkan permohonan, pujian, dan kebenaran-kebenaran firman menjadi perenungan kita bersama. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang kekal, Juru Selamat kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Allah ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kembali boleh bersekutu sehati dalam doa pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu akan menjadi perenungan kami. Kami mohon tuntunan dan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu ya Roh Kudus, untuk memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengar, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yakni tempat perteduhan kita. Tempat
perteduhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari belakangan ini, bahkan sudah mungkin kurang lebih 2 bulan, kita merasakan bagaimana cuaca, kondisi hujan yang mengguyur akan kehidupan kita, aktivitas kita, perjalanan-perjalanan kita. Biasanya ketika kita mengalami kondisi cuaca seperti itu, biasanya kita berusaha untuk mencari sebuah tempat di mana kita bisa berteduh. Apalagi kalau dalam sebuah perjalanan kerja, maka tentunya kita akan berhenti sejenak untuk mencari tempat untuk kita berteduh agar kita bisa terhindar dari guyuran air hujan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, teriknya matahari. Terkadang juga kita tidak bisa tahan, sehingga kita berupaya untuk mencari tempat di mana kita bisa berteduh. Apakah itu di bawah kolong tol, atau apakah itu di bawah pohon yang rimbun, atau taman yang teduh. Paling tidak sejenak kita bisa melepaskan begitu panasnya terik matahari menyengat kulit kita. Ini memberikan kesan kepada kita betapa pentingnya yang namanya sebuah perteduhan dalam kehidupan ini. Rumah kita, tempat kita tinggal, adalah juga menjadi bagian yang dinamakan sebuah tempat untuk berteduh. Namun apakah tempat-tempat perteduhan tadi adalah tempat yang kekal, perteduhan yang kekal, yang menjadi sebuah jaminan kepada kita bahwa kita akan bisa bertahan seterusnya di situ? Tentu tidak. Kita membutuhkan yang namanya perteduhan yang kekal. Tempat perteduhan yang membuat kita nyaman, yang tentunya tidak hanya sementara, namun seterusnya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mendengar dan kita telah membaca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1-6. Dengan begitu jelas pemazmur, yakni Musa sendiri, dalam doanya meyakini bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahkan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi-bumi diperanakan, bahkan dari selama-lamanya. Musa sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhanlah tempat perteduhan yang sejati di dalam menjalani hidup dan kehidupan, bahkan di tengah-tengah kondisi atau pergumulan atau masalah sekalipun. Dialah perteduhan yang sejati itu, tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, tentu setiap orang menjadi takjub bila mendengarkan pengalaman Musa, bagaimana ia membawa dan memimpin keluar bangsa Israel di bawah pimpinan Allah. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan bagaimana mereka berjalan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Pada akhirnya saudara-saudara, kita pasti berkesimpulan, kalau bukan karena kemahakuasaan Allah, perbudakan tak akan mungkin lepas dari kehidupan bangsa Israel dari generasi ke generasi. Kalau bukan karena Allah, maka bangsa Israel pasti akan dihancur musnahkan oleh karena perbudakan Firaun yang begitu kejam. Bangsa Israel sama sekali tidak berdaya. Bahkan ketika mereka berada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, kita tahu histori atau bagaimana perjalanan kehidupan umat Israel ini selama 40 tahun di perjalanan. Padang gurun adalah simbol di mana keadaan yang begitu sulit, ya, hidup yang begitu sulit. Itu gambaran tentang situasi kehidupan yang ada di padang gurun. Kalau kita melihat dan membaca bagaimana bangsa Israel dalam pengalaman perjalanannya di padang gurun, luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Ada kalanya mereka lapar, ada kalanya mereka haus, ada kalanya mereka harus berperang
menghadapi akan musuh-musuh. Mereka jatuh bangun di situ. Namun satu hal yang kita bisa lihat di situ, bahwa Allah yang telah membebaskan bangsa ini, dan Allah yang kemudian memimpin bangsa ini melalui Musa dalam padang gurun menuju ke tanah perjanjian, adalah Allah yang tidak berubah. Adalah Allah yang terus setia menyertai dan menjadi perteduhan bagi umatnya. Ya, mungkin kita bertanya, tapi mengapa bangsa Israel masih bersungut-sungut? Marah kepada Musa, marah kepada Allah. Kalau memang Allah itu menyertai mereka. Ini memberikan pengalaman yang berharga kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita melanjutkan dari ayat 3 sampai 6 pembacaan kita tadi, kita mendapati sebuah pernyataan tentang, ya, itulah kondisi manusia. Manusia yang dihanyutkan bagaikan mimpi, seperti rumput di pagi berkembang, tapi di waktu petang lisut dan layu. Ini memberikan gambaran tentang kerapuhan daripada kita manusia, kelemahan dan keterbatasan kita. Keluh kesah bangsa Israel tidak membuat Allah menjadi berubah untuk tidak menjadi perteduhan mereka. Ini yang membuat Musa sangat-sangat meyakini bahwa menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan adalah hal yang tidak sia-sia di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam berjuang dalam perjalanan kehidupan kita untuk yang terbaik bagi diri kita. Musa terus memimpin bangsa ini, meskipun juga sebagai manusia biasa. Musa juga kadang marah, dia emosi, yang kita tahu pada akhirnya ia pun juga tidak diperkenankan Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi ini tidak membuat Musa menjadi pribadi yang marah kepada Allah, mengapa saya tidak masuk? Tapi ada penghayatan, ada perenungan yang begitu dalam yang didapatkan Musa ketika ia dipercaya oleh Allah untuk memimpin bangsa ini, baik ketika masih di tanah Mesir, bahkan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Pengalaman-pengalaman Musa ini kemudian dituangkan dalam sebuah doa yang pada malam hari ini kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang bisa kita tekankan dalam perenungan kita malam ini. Yang pertama, apakah kita menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan kita yang tidak sementara, tapi sungguh-sungguh menjadi tempat perteduhan yang kekal dalam kehidupan kita? Baik ketika kita merasa nyaman, apalagi ketika kita merasa gelisah, kita bergumul, kita punya masalah dalam kehidupan kita. Allah mau kita menjadikan Dia tempat perteduhan. Dan tentunya kita harus merespon dengan iman kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai tempat perteduhan yang sejati bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kita. Allah mau menjadi tempat untuk kita curhat. Allah mau untuk mendengarkan keluh kesah kita. Allah juga mau mendengarkan akan syukur kita di hadapannya. Dan yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita kembali diingatkan dan disadarkan betapa rapuhnya kita. Kita pernah melihat rumput atau bunga yang mungkin ketika baru pagi-pagi, ya, begitu segar, begitu indah dilihat. Namun ketika menjelang petang, dia lisut dan layu. Itu gambaran kita menyadari kelemahan, mengakui keterbatasan, kerapuhan, kefanaan kita. Hendaknya ini menarik kita untuk sungguh-sungguh meyakini dan mempercayai kehidupan kita kepada Allah yang adalah tempat perteduhan kita yang sejati, yang kekal. Dan itu telah dinyatakan
di dalam Yesus Kristus, yang pada minggu-minggu ini kita berada dalam masa-masa prapaskah. Kita menghayati bahwa dalam pengorbanan akan Kristus untuk kehidupan kita manusia yang berdosa, kita mendapatkan perteduhan yang sejati, penyertaan, tuntunan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus. Mari tetap percaya dan menjadikan Allah tempat perteduhan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah tempat perteduhan kami yang kekal turun-temurun. Kami mengucap syukur malam ini untuk boleh sejenak berada di hadirat-Mu Tuhan. Dalam doa kami, pujian kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah memperlengkapi kami. Untuk sungguh-sungguh meyakini Engkaulah tempat perteduhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Kami manusia yang rapuh, manusia yang penuh dengan keterbatasan, namun di dalam Kristus yang adalah gembala kami yang agung, kami memperoleh kekuatan dan semangat yang baru senantiasa dalam menjalani kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan.
Jikalau pada masing-masing kami ada harapan dan kerinduan untuk hidup dan kehidupan kami dan juga keluarga kami, kami mohonkan Tuhan, anugerah kekuatan dan kasih-Mu bagi kami semua. Juga dalam berbagai harapan dan kerinduan kami tentang pekerjaan, harapan dan kerinduan untuk pemulihan di tengah-tengah kelemahan dan sakit kami. Khususnya bagi beberapa saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit dan juga dalam masa pemulihan di rumah. Kami yakin Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan mereka dan Engkau hadir melawat mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga menaikkan doa malam ini untuk situasi dan kondisi pergumulan bersama yang kami hadapi saat ini. Tentang pandemik Tuhan, lindungi dan peliharakanlah kami umat-Mu. Dikala kami menjalani aktivitas-aktivitas kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan kasih dan kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Segala upaya yang telah dilakukan dan masih sementara dilakukan oleh pemerintah kami, Engkau berkati Tuhan, khususnya melalui vaksinisasi bagi seluruh masyarakat, agar kiranya semua program vaksin ini boleh berjalan dengan baik, yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi pandemik ini Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari dengan keyakinan dan penyertaan Roh Kudus bagi kita semua. Shalom, salam sehat, dan Bongimelo.